Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, selamat jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita ingin melihat sesuatu. Sebuah rahasia yang tolong saudara dengar baik-baik, ya, bahwa rupanya sukses tidak ditentukan oleh kemampuan manajerial saudara sekalian. Tidak ditentukan oleh seberapa tingginya gelar saudara sekalian, atau seberapa berpengalaman saudara bekerja. Tidak. Tetapi tergantung kepada sikap hati saudara yang takut akan Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami, dan kami berdoa supaya hari ini ketika kami mendengar firman Tuhan, tolong obrak-abrik pikiran dan hati kami supaya kami sampai kepada titik di mana kami tahu bahwa sukses kami ditentukan oleh sikap hati kami yang takut akan Tuhan. Berkati semua pemirsa yang menyaksikan program ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca ayat firman Tuhan dari Perjanjian Lama, dari Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-22. Kejadian pasal 6 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Amin. Inilah kesimpulan yang dibuat, bisa jadi mungkin selama 40 tahun. Saudara sekalian, dalam rangkaian ayat ini mulai dari ayat tadi ayat 9 ya, ayat 9 sampai ayat yang ke-22, satu kata pun Nuh tidak bertanya kepada Tuhan atau berbantah dengan Tuhan atau ajukan proposal kepada Tuhan. Padahal dia membuat sebuah untuk ukuran zaman modern ini pun, saudara sekalian, ini kapal yang super besar. Karena panjangnya lebih panjang dari lapangan sepak bola. Ya. Panjangnya berapa? 135,5 meter. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Ya. Pemain sepak bola pun yang paling hebat pun
tendang dari ujung sampai ke ujung, tidak sampai saudara sekalian. Oleh sebab itu hari ini saya ingin mengajak kita semua mengingat sebuah kata kunci saudara sekalian. Ingat sebuah kata kunci. Kuncinya apa? Kata kuncinya adalah bahwa kita bisa berhasil sukses sedemikian rupa bukan karena kita kaya, karena kita bergelar tinggi, berpangkat tinggi. Mari kita ingat betul-betul firman Tuhan ini. Mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan dalam ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kata bergaul dengan Allah dalam terjemahan yang lain ialah walking with God. Artinya apa? Berjalan seiring bersama-sama dengan Tuhan. Inilah kata yang sama dipakai untuk Henokh. Selama 300 tahun katanya Henokh itu bergaul dengan Tuhan, berjalan seiring dengan Tuhan. Itu kata kunci untuk Nuh. Ketika Tuhan menyampaikan buat begini, saya berpikir orang jenius pun tidak akan mampu ingat. Tapi yang dia ingat, Tuhan yang menyuruh apa? Dengar baik ini apa yang saya katakan ini saudara sekalian. Ini prinsip hidup kita. Kalau Tuhan menyuruh saudara melakukan sesuatu, kalau Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, sesulit apapun, Dia yang akan membackup kita. Bukankah Dia, saudara sekalian, yang berkuasa untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak nampak menjadi nampak. Bagi Tuhan tidak sesuatu mustahil. Tolong saudara sekalian ingat itu. Jangan mau disuruh oleh Tuhan mulai berbantah-bantah. Itu sebabnya saya tidak suka sekali kalau saya katakan kepada orang, tolong antar saya dong ke sana dengan mobil saya. Terus dia katakan apa? Maaf om, saya tidak bisa nyupir. Saya tidak suka itu. Ya. Om, saya belum pernah belajar nyetir. Ini cara kita menjawab orang yang menyuruh kita. Beda sekali saudara sekalian. Saya tidak bisa nyupir. Itu fatal namanya saudara sekalian. Tapi kalau dia katakan, maaf om, saya belum pernah nyupir. Kalau begitu, saya akan beri kamu uang. Ya. Kalau kami di Batam misalnya, untuk kursus nyupir itu 1 juta sudah selesai. Ya. Belajar tiap hari. Oh, saya pernah punya pengalaman tuh sekalian. Jangan pikir saya ngomong sembarangan ngomong. Saya sudah punya pengalaman. Ada seseorang datang kepada saya, bilang, saya mau bantu Bapak. Bantu dalam bidang apa? Nah, ada banyak yang dia bilang begini-begini. Tapi yang saya perlu waktu itu supir. Karena waktu itu putra saya sedang berangkat ke Kalimantan untuk belajar sekolah teologi. Dia sudah sarjana komputer, kemudian dia mau menjadi hamba Tuhan, dia harus pergi jauh. Kami tidak punya yang menyetir membawa saya dengan ibu kemana-mana, karena saya seringkali juga terganggu kaki saya, sehingga saya tidak bisa nyupir. Saudara sekalian, waktu saya tanya dia begitu, kamu bisa nyupir? Dia bilang apa? Saya belum pernah nyupir. Ini yang saya tunggu-tunggu saudara sekalian. Nah, terus saya sampai itu kanvas kopling mobil saya hancur. Dia sudah belajar memang kursus, tapi ya pakai mobil manual kan agak-agak sulit lah, seperti begitu. Nah, kemudian saya tidak peduli mah. Rusak kanvas kopling mobil, saya ganti. Itu maksud saya dengan Nuh tadi. Nuh sama sekali dia punya pikiran positif kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberi saya tugas, saya tanggung jawab pekerjaan, Tuhan pasti berikan saya kemampuan yang ekstra. Itulah yang harus kita lakukan. Mari kita lihat kembali kepada firman Tuhan tadi. Apa kata firman Tuhan? Ayat 14 mulai. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak begini, begitu, panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Bukan main saudara sekalian. Ini sesuatu yang
rumit. Tetapi Nuh, saudara dengar baik, satu papan pun dia tidak tanya, Tuhan, dari mana saya dapat papan? Dari mana saya dapat paku? Dari mana saya dapat apa lagi yang lain? Berapa anggarannya Tuhan yang saya perlukan? Uangnya dari mana? Tidak sama sekali. Itu sikap orang, sikap saudara yang harus saudara miliki. Kalau Tuhan berfirman, Dia yang menyediakan segala sesuatu yang engkau perlukan. Bila Ia menyuruh engkau menikah, dengar, bagi pemirsa yang belum menikah, kalau Tuhan menyuruh engkau menikah, Dia siapkan segala sesuatu. Ingat, Kejadian pasal 1 ayat 29 bahwa apa saudara sekalian? Ketika Tuhan berfirman, Dia katakan, aku akan memberikan kepadamu tumbuh-tumbuhan yang berbiji menjadi makananmu, padahal Dia baru ciptakan manusia pada Kejadian pasal 2 ayat 7. Pegang itu teguh hari ini saudara sekalian, maka hidupmu pasti aman dan segala keperluanmu akan Tuhan suplai berlebih daripada yang engkau harapkan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih anugerah dan pertolongan-Mu kepada kami hari ini. Kami percaya kalau Tuhan suruh kami melakukan sesuatu, Tuhan sudah siapkan semua apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.